Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Linda Purnamasari dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Prodi Geografi, Angkatan 2020. Pentingnya air bagi kehidupan. Siapa yang tidak mengenal air? Semua makhluk hidup di dunia ini membutuhkan apa yang disebut air, mulai dari mikroorganisme sampai dengan makhluk paling mulia, yaitu manusia. Air dapat diartikan sebagai sebuah sumber kehidupan dan tanda dari adanya kehidupan. Menjadi sebuah sumber kehidupan karena setiap makhluk hidup di muka bumi ini memerlukan air untuk bisa bertahan hidup. Sedangkan sebagai tanda kehidupan mengartikan bahwa di dalam tubuh manusia sebagian besarnya tersusun dari air. Dapat dipahami bahwa secara garis besar air merupakan senyawa yang paling penting dalam mendukung segala sisi kehidupan bagi makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Sifat-sifat fisika dan kimia air laut. Sifat air laut terdiri dari sifat fisika dan kimia air. Sifat fisik merupakan sifat yang umumnya dapat dilihat objeknya dan dirasakan oleh kita. Sifat fisik air laut terdiri dari massa jenis air laut, suhu, arus gelombang, dan pasang surut. Sementara itu, sifat kimia air laut seperti pH, salinitas, oksigen terlarut, dan nutrien. Sifat kimia air merupakan sifat unsur air yang dapat berubah melalui proses penyawaan dalam air. Sifat fisik air laut. Massa jenis air laut. Massa jenis air laut merupakan massa air laut per unit volume. Biasanya satuannya adalah gram per sentimeter kubik. Massa jenis air laut dipengaruhi oleh suhu, salinitas, dan tekanan. Penurunan suhu dapat meningkatkan massa jenis air laut. Peningkatan massa dihasilkan dari sejumlah molekul yang mengisi ruangan sempit, sehingga mereka kehilangan sejumlah energi. Penurunan suhu air hingga 4 derajat Celcius atau 39, derajat Fahrenheit akan meningkatkan massa jenis. Namun demikian, perubahan massa jenis akan menurun kembali di perairan dengan suhu di bawah 4 derajat Celcius hingga 0 derajat Celcius yang dapat menyebabkan perubahan pada ikatan hidrogen, sehingga terjadi perluasan volume air. Selain suhu, salinitas juga dipengaruhi massa jenis air laut. Hubungan antara massa jenis, salinitas, dan suhu memperlihatkan pengaruh yang berbeda. Penurunan suhu hingga 4 derajat Celcius atau peningkatan salinitas cenderung akan meningkatkan massa jenis air, sehingga air menjadi lebih berat. Pada hubungan tersebut, perubahan suhu yang terjadi di daerah ekuator bersuhu tinggi memperlihatkan pengaruh yang besar terhadap massa jenis daripada di daerah kutub. Ini dapat menjadi catatan, yaitu pada massa jenis yang konstan, baris kerapatan konstannya hampir sejajar dengan sumbu suhu rendah dibandingkan suhu tinggi. Hal ini menunjukkan perubahan kepadatan per unit. Perubahan suhu pada kisaran suhu tinggi menjadi lebih besar. Suhu di laut merupakan faktor yang paling penting bagi kehidupan organisme laut. Suhu mempengaruhi aktivitas metabolisme maupun perkembangbiakan organisme. Suhu diukur dengan satuan derajat. Satuan derajat Celcius sama dengan 1,8 derajat Fahrenheit. Suhu juga dapat didefinisikan sebagai pengukur langsung rata-rata energi kinetik yang membentuk substansi yang dapat memberikan respon terhadap masukan atau keluaran panas. Energi kinetik yang dimaksud merupakan energi gerak, sehingga semakin tinggi suhu, semakin besar kecepatan molekul pada substansi di mana suhu diukur. Beberapa kondisi meteorologi yang mempengaruhi suhu permukaan laut antara lain curah hujan, penguapan,
kelembapan udara, suhu udara, kecepatan angin, dan intensitas radiasi matahari. Perubahan suhu di laut berpengaruh terhadap gejala fisika di laut dan biota laut. Sebagian besar air samudra dingin karena matahari hanya mampu menembus perairan laut sampai beberapa meter saja. Arus air laut terutama di permukaan dipengaruhi oleh angin. Angin yang mendorong permukaan laut menimbulkan arus. Sebagian besar arus di laut terbuka ditimbulkan oleh angin. Ketika angin mendorong permukaan air, perpindahan air yang terjadi tidak searah dengan arah angin, tetapi membentuk sudut 45 derajat karena adanya gaya Coriolis. Air yang berada di lapisan bawah ikut terbawa karena gaya Coriolis atau gaya yang diakibatkan oleh perputaran bumi. Adanya gaya Coriolis tersebut menyebabkan arus di lapisan bawah berbelok ke kanan dari arah arus permukaan. Hal ini terjadi di belahan bumi utara, sedangkan di belahan bumi selatan terjadi hal sebaliknya. Apabila terjadi divergensi atau pembuyaran arus permukaan, massa dari lapisan bawah laut akan naik ke lapisan permukaan dan akan terjadi juga keadaan sebaliknya, yaitu tenggelamnya massa air di massa air dari lapisan atas turun ke lapisan bawah. Gelombang sebagian ditimbulkan oleh dorongan air di atas permukaan laut dan tekanan tangensial pada partikel air. Pada mulanya, angin yang bertiup di permukaan laut menimbulkan riak gelombang atau ripples. Saat angin berhenti bertiup, riak gelombang akan hilang dan permukaan laut kembali rata. Apabila angin bertiup lama, riak gelombang akan membesar walaupun angin kemudian berhenti bertiup. Gelombang akan rata kembali menjadi ombak sederhana. Saat meninggalkan daerah asal tiupan angin, ombak sederhana terlihat sebagai alun atau swell yang terjadi di laut pada keadaan tenang. Gelombang memiliki puncak dan lembah. Pada gelombang terdapat panjang gelombang yang tinggi. Gelombang panjang merupakan jarak antara satu puncak ke puncak berikutnya atau lembah ke lembah berikutnya. Sementara itu, tinggi gelombang merupakan jarak antara titik puncak dan titik lembah. Pasang surut. Pasang surut merupakan gerakan naik turunnya muka air laut secara periodik yang disebabkan oleh gaya tarik bulan dan matahari. Permukaan air laut naik hingga ketinggian maksimum disebut pasang tinggi atau high water. Kemudian turun sampai ketinggian minimum disebut pasang rendah atau low tide. Perbedaan ketinggian antara pasang tinggi dan pasang rendah dikenal dengan tidal range. Pasang yang mempunyai ketinggian maksimum dikenal dengan spring tide, sedangkan yang mempunyai tinggi minimum dikenal dengan neap tide. Pasang tertinggi biasanya terjadi saat bulan penuh atau bulan baru, sedangkan pasang terendah terjadi saat bulan seperempat atau 3/4. Sifat kimia air laut. pH. pH merupakan konsentrasi ion hidrogen atau H+ di dalam air yang besarannya dinyatakan dalam minus logaritma dari konsentrasi ion H. Keberadaan ion hidrogen menggambarkan derajat keasaman. Derajat keasaman atau pH berkaitan erat dengan karbon dioksida dan alkalinitas. Semakin tinggi nilai pH, semakin tinggi pula nilai alkalinitas. Dan semakin rendah kadar dioksida bebas. Salinitas. Salinitas merupakan kadar garam yang terkandung di perairan. Salinitas dapat didefinisikan menjadi
jumlah total material solid terlarut dalam 1 kg air. Saat seluruh karbon dikonversi menjadi oksida, seluruh bromin dan iodin digantikan oleh klorin dan seluruh organik matter sudah teroksidasi. Garam di laut berasal dari dasar laut karena proses rembesan dari kulit bumi di dasar laut yang berbentuk gas. Bersama ini, terlarut juga hasil kikisan kerak bumi dan air dalam perbandingan yang tetap sehingga terbentuk garam di laut. Oksigen. Oksigen merupakan salah satu gas yang terlarut di dalam air. Oksigen merupakan salah satu gas yang terlarut di dalam air. Oksigen ketinggian semakin besar serta tekanan atmosfer semakin kecil. Sumber oksigen terlarut dapat berasal dari difusi oksigen yang terdapat di atmosfer dan aktivitas fotosintesis oleh pertumbuhan air dan fotosintesis. Oksigen terlarut akan berkurang karena berkurangnya fotosintesis akibat terbatasnya cahaya matahari yang masuk ke perairan. Kadar rendahnya cahaya matahari ke kedalaman 500 sampai 1000 meter. Di bawah zona tersebut, kadar oksigen akan kembali meningkat. Nutrien. Nutrien merupakan unsur dari senyawa kimia yang digunakan untuk metabolisme atau fisiologi organisme. Nutrien merupakan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan organik. Beberapa nutrien dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan organisme, beberapa menghasilkan bahan kimia yang secara langsung menjadi energi, dan beberapa fungsi lain. Nutrien inorganik dihasilkan pada produktivitas primer, termasuk nitrogen dan fosfor. Tanaman melakukan fertilitasi membutuhkan nitrat dan fosfor. Nitrogen dan fosfor sering habis karena adanya eutrofikasi saat produksi tinggi dan reproduksi yang cepat. Sedikitnya pasokan silikat terlarut, kalsium dan trace elemen seperti iron, magnesium, kop, dan yang digunakan dalam enzim, vitamin dan molekul besar lainnya. Tanaman laut tidak punya andil untuk siklus nutrien. Terima kasih.